Jatuhnya Konstantinopel, 1453 Masehi. Di tepi Laut Hitam, berdiri sebuah kota yang pernah menjadi mahkota peradaban, Konstantinopel. Dikelilingi tembok-tembok baja yang tak terlukai selama ribuan tahun, kota ini menjadi pelita agama, ilmu pengetahuan, dan perdagangan di dunia timur. Disitulah bendera salib Konstantinus berkibar tinggi, menyimbolkan kebesaran kekaisaran Bizantium yang telah bertahan melawan waktu dan musuh. Namun, tahun 1453 menyimpan takdir yang berbeda. Di luar tembok kota, pasukan besar Kesultanan Utsmaniyah berkumpul, dipimpin oleh Sultan Mehmed II yang muda namun penuh tekad. Dengan senjata-senjata canggih dan tekad yang tak tergoyahkan, mereka mendekati tembok yang dianggap abadi. Di dalam, Kaisar Konstantin ke-11 dan warganya bersiap melawan, mengetahui bahwa pertempuran yang akan datang bukan hanya tentang tanah dan kekuasaan, tetapi juga tentang nasib dua peradaban yang bertentangan. Apa yang menyebabkan jatuhnya kota yang pernah tak terlukai? Bagaimana momen-momen krusial yang membentuk takdir sejarah? Buku ini akan membawa Anda melintasi lorong-lorong masa lalu, menyaksikan pertempuran yang dahsyat, dan memahami makna yang dalam dari peristiwa yang mengubah wajah dunia selamanya. Bab 1. Ramalan dan Awal Cita-Cita. Pada tahun 627 M, ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih tinggal di Madinah, beberapa tahun sebelum wafatnya, beliau mengucapkan sabda yang kemudian menjadi salah satu ramalan paling terkenal dalam sejarah Islam. Saat berbicara dengan para sahabatnya, beliau menyampaikan, Konstantinopel akan jatuh. Pemerintah yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemerintah, dan pasukannya adalah sebaik-baik pasukan. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Hadis ini juga dijelaskan lebih rinci dalam Sahih Muslim nomor 1762, di mana Nabi menambahkan, sesungguhnya kamu akan mendatangi negeri yang di mana di tengah-tengahnya ada sungai yang bernama Ain Zaitun. Maka perangilah mereka, niscaya Allah akan memberikannya kepadamu, dan pemimpin yang memerintahmu ketika itu adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukanmu adalah sebaik-baik pasukan. Para ulama kemudian mengartikan, Ain Zaitun, sebagai Konstantinopel, yang pada masa itu adalah ibu kota Kekaisaran Bizantium, kekuatan Kristen terbesar di Timur Tengah. Ramalan ini tidak hanya menjadi kepercayaan bagi para sahabat, melainkan juga menjadi semangat yang diteruskan oleh generasi setelah generasi umat Islam. Banyak kekhalifahan Islam sebelumnya, seperti Khilafah Umayyah dan Abbasiyah, pernah mencoba menaklukkan kota itu namun gagal karena bentengnya yang sangat kuat dan lokasinya yang strategis di persimpangan Laut Hitam dan Laut Aegean. Untuk keluarga Bani Utsmaniyah, yang sedang mengembangkan kekaisarannya di Anatolia dan Balkan, ramalan ini menjadi tujuan yang harus dicapai untuk membuktikan kebenaran ajaran Islam dan kesempurnaan kepemimpinan mereka. Bab 2, Kelahiran dan Perjalanan Muhammad Al-Fatih. Pada tanggal 29 Maret tahun 1432, di Istana Sultan di Edirne, ibu kota Kekaisaran Ottoman pada masa itu, Sultan Murad II mendapatkan anak laki-laki yang diberi nama Mehmed. Menurut cerita yang beredar, saat kelahiran anaknya itu, banyak keajaiban yang terjadi, tanaman yang dulunya layu tiba-tiba tumbuh subur, banyak wanita di kota melahirkan kembar laki-laki, dan langit terlihat lebih terang meskipun sedang malam. Para pemimpin dan ulama pada masa itu menyangka bahwa keajaiban ini menandakan bahwa anak itu akan menjadi orang yang luar biasa. Mehmed tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh semangat. Sejak kecil, beliau telah diajarkan oleh para guru terbaik dalam berbagai bidang, ilmu ketentaraan, teknik pembuatan senjata, sains, matematika, dan bahasa. Beliau menguasai bahasa Turki, Arab, Persia, Yunani, dan Latin, kemampuan yang sangat jarang untuk seorang pangeran pada masa itu. Hal ini membuatnya bisa membaca naskah sejarah, strategi perang, dan filsafat dari berbagai budaya. Pada usia 12 tahun, ketika Sultan Murad II kesulitan meredam konflik antara penasehat dan pemberontak di dalam kerajaan, Mehmed sempat naik tahta sebagai Sultan muda. Namun, Perdana Menteri Halil Pasha, yang khawatir akan ancaman dari tentara salib yang sedang bergerak di Balkan, menggulingkannya dan kembali mengangkat Sultan Murad II. Mehmed kemudian harus tinggal di pengasingan di kota Saruhan, bersama istri beliau Gulbahar dan anaknya Bayezid. Masa pengasingan ini membuat Mehmed semakin kuat dan menegaskan tekadnya untuk mencapai tujuan besar. 5 tahun kemudian, pada tahun 1451 M, Sultan Murad II wafat. Mehmed segera kembali ke Edirne dan naik tahta secara sah. Di sisi jasad ayahnya,
beliau mencurahkan hati dan bersumpah dengan tegas, "Aku akan melanjutkan cita-cita ayahku dan menaklukkan Konstantinopel, tempat yang diramalkan Nabi. Tanpa itu, kekaisaranku tidak akan lengkap." Bab 3, Persaingan dan Persahaan. Ketika kabar kematian Sultan Murad II sampai ke Konstantinopel, Kaisar Konstantin I dari Kekaisaran Bizantium menyambutnya dengan gembira. Beliau dan sebagian penasehatnya berpikir bahwa dengan pergantian pemimpin di Ottoman, mereka akan mendapatkan waktu untuk memperkuat pertahanan kota. Namun, Adipati Notaras, penasehat terdekat Kaisar yang cerdas dan berpengalaman, merasa khawatir. Dia berkata, "Mehmet bukan seperti ayahnya. Dia cerdas, tekun, dan hanya memiliki satu tujuan, mengambil kota kita. Kita tidak boleh merendahkan dia." Di sisi lain, Mehmet juga sedang merencanakan langkah-langkahnya dengan cermat. Beliau tahu bahwa untuk menyerang Konstantinopel, ia harus mencegah bantuan dari kerajaan Kristen lain di Eropa. Oleh karena itu, beliau memerintahkan Perdana Menteri Halil Pasha untuk mengirimkan surat perjanjian damai kepada Raja Hungaria, Polandia, Serbia, dan bahkan Paus di Roma. Meskipun Halil Pasha menentang, dia khawatir rencana ini akan membuat kerajaan kehilangan sumber daya. Mehmet menjelaskan, "Ini adalah langkah awal untuk misi kita. Kita harus fokus pada Konstantinopel tanpa khawatiran perang di dua depan." Suatu malam, Mehmet bermimpi bertemu dengan kakek moyangnya, Sultan Utsman, pendiri Kekaisaran Ottoman. Dalam mimpi itu, Sultan Utsman berdiri di depan benteng Konstantinopel dan berkata, "Kamulah yang akan menyelesaikan apa yang telah kita mulai. Kamulah pemimpin yang diramalkan Nabi untuk menaklukkan kota ini. Jadikan kekaisaran kita lebih besar dari yang pernah kita bayangkan." Mimpi itu membuat Mehmet semakin yakin dan segera mengutarakan rencananya kepada para penasehat, membuat 100 kapal dan 3 meriam raksasa dalam waktu setahun. Halil Pasha sekali lagi menentang, "Rencana ini terlalu berisiko, Yang Mulia. Kita tidak memiliki cukup uang dan tenaga. Ini akan membuat kekuasaan kita semakin menyusut." Namun Mehmet menolak mentah-mentah, hidup adalah untuk mencatat sejarah, bukan untuk menjadi pengecut. Kita akan menemukan cara untuk mewujudkannya. Bab 4, Strategi dan Pergeseran Kekuasaan. Kaisar Konstantin I tidak tinggal diam. Beliau dan para penasehatnya merencanakan strategi busuk untuk memecah belah kubu Ottoman. Mereka memanfaatkan Pangeran Orhan, seorang pangeran Ottoman yang sedang dijadikan sandera di Konstantinopel, untuk memfitnah Pangeran Ibrahim, pemimpin Ottoman di Karaman, dan Perdana Menteri Halil Pasha. Mereka membuat surat palsu yang ditandatangani Halil Pasha, yang menyatakan bahwa beliau mendukung Ibrahim untuk menghancurkan kerajaan Mehmet. Namun, rencana jahat itu tidak berhasil. Seorang pelayan kerajaan yang bekerja sebagai mata-mata bagi Ottoman menyadari apa yang terjadi dan memberitahu Hasan, sahabat karib Mehmet yang merupakan ksatria yang sangat loyal. Saat utusan Bizantium sedang dalam perjalanan untuk mengirimkan surat itu, Hasan dan sahabatnya dengan gagah berani melumpuhkan mereka dan mengambil surat palsu. Hasan segera memberikan surat itu kepada Mehmet. Beliau sangat marah ketika melihatnya, tapi juga cerdas cukup untuk menyadari bahwa ini adalah fitnah. Ketika Pangeran Ibrahim mengetahui bahwa surat itu telah direbut, dia langsung membatalkan rencana penyerangan terhadap Mehmet dan meminta perjanjian damai. Mehmet kemudian memanggil Ibrahim ke Edirne dan memperbaiki hubungan mereka, menunjukkan bahwa beliau ingin menyatukan kekuatan Ottoman. Setelah itu, Mehmet memanggil Halil Pasha dan menanyakan tentang surat palsu yang ditandatangani namanya. Halil Pasha menolak semua tuduhan, "Yang Mulia, aku tidak pernah melakukan itu. Ini adalah fitnah dari musuh kita." Mehmet tahu bahwa beliau bersikap jujur, dan malah memberikan pelajaran kepada seluruh bawahannya, "Siapapun yang mencoba memecah belah kita akan dihukum. Kita harus tetap bersatu untuk mencapai tujuan kita." Pada saat yang sama, peristiwa penting lain terjadi di Eropa. Urban, seorang ilmuwan Hungaria yang ahli dalam teknik pembuatan senjata, dan anaknya Ra sedang tinggal di Konstantinopel. Adipati Notaras meminta Urban untuk membuat meriam besar untuk pertahanan kota, tapi Urban menolak karena beliau tidak puas dengan upah yang diberikan. Ketika Notaras mengancam untuk membunuhnya, Hasan yang sedang menyamar di kota itu menyelamatkan Urban dan Ra dan membawanya ke pihak Ottoman. Urban kemudian bersumpah untuk membuat meriam raksasa yang belum pernah ada sebelumnya untuk Mehmet. Selain itu, Mehmet juga memerintahkan pembangunan Kastil Romelia di sisi Eropa Selat Bosporus. Kastil ini dibangun di sebuah bukit yang tinggi, sehingga bisa mengawasi seluruh lalu lintas kapal di selat.
Tujuan utamanya adalah mencegah kapal bantuan dari Eropa menuju Konstantinopel. Pembangunan kastil itu sangat cepat dan mengejutkan pihak Bizantium. Kaisar Konstantin segera mengirimkan surat kepada Paus untuk meminta bantuan, namun aliansi Kristen sedang dalam masalah, Perancis dan Inggris saling berperang, Jerman menghadapi konflik internal, dan sebagian umat Kristen Ortodoks di Konstantinopel keberatan untuk bergabung dengan Gereja Katolik. Akhirnya, bantuan yang datang sangat sedikit. Bab 5, Peran tokoh-tokoh tersembunyi. Selain pemimpin dan prajurit, ada beberapa tokoh yang meskipun tidak selalu berada di depan perang, namun memainkan peran penting dalam jatuhnya Konstantinopel. 1. Gulbahar, istri dan pendukung tersayang. Gulbahar adalah istri Muhammad Al-Fatih dan ibu dari Pangeran Bayezid. Ketika Mehmed digulingkan dan tinggal di pengasingan di Saruhan, Gulbahar adalah orang yang selalu ada di sisinya. Dia tidak pernah mengeluh meskipun kehidupan di pengasingan sulit, sebaliknya, dia selalu memberinya semangat dan mengingatkannya pada cita-citanya. Saat Mehmed kembali naik tahta dan mempersiapkan perang, Gulbahar tetap menjadi pendukungnya. Dia mengurus istana dan anaknya dengan baik, sehingga Mehmed tidak perlu khawatir tentang urusan dalam rumah. Sebelum Mehmed berangkat ke medan perang, Gulbahar memberinya pesan, "Aku percaya padamu, Yang Mulia. Kamu akan mencapai tujuan yang diramalkan. Jangan ragu, dan selalu ingat bahwa aku dan Bayezid menunggu kamu kembali dengan kemenangan." Pesan ini menjadi semangat bagi Mehmed selama perang. 2. Bayezid, anak yang menjadi harapan. Bayezid adalah anak pertama Mehmed dan Gulbahar. Saat perang berlangsung, Bayezid baru berusia muda, tapi dia sudah memahami pentingnya misi ayahnya. Saat Mehmed berkunjung ke istana sebelum berangkat, dia memanggil Bayezid dan memeluknya, hal yang jarang dilakukan karena adat kerajaan membatasi kontak erat antara sultan dan anaknya. Mehmed berkata padanya, "Anakku, aku berjuang bukan hanya untuk kekaisaran, tapi juga untuk masa depanmu. Semoga kamu nanti bisa menjadi pemimpin yang baik seperti yang diramalkan Nabi." Bayezid kemudian tumbuh menjadi sultan yang cerdas dan kuat, dan melanjutkan kebanggaan kekaisaran Ottoman. Dia selalu mengingat kata-kata ayahnya dan melihat kemenangan di Konstantinopel sebagai titik awal kemajuan kekaisarannya. 3. Ra, wanita yang berani memilih. Ra adalah anak perempuan urban, ilmuwan yang membuat meriam raksasa. Dia berasal dari Hungaria dan awalnya tinggal di Konstantinopel dengan ayahnya. Saat ayahnya diancam oleh Adipati Notaras, Ra tidak ragu untuk membantu ayahnya melarikan diri. Dia adalah orang yang cerdas dan pintar, dan sering membantu ayahnya dalam merancang senjata. Selama tinggal di pihak Ottoman, Ra bertemu dengan Hasan dan mereka terlibat percintaan secara diam-diam. Hasan adalah ksatria yang gagah dan loyal, sedangkan Ra adalah wanita yang cerdas dan berani. Meskipun hubungan mereka tidak pernah terungkap secara resmi karena perbedaan status, Ra selalu memberinya semangat pada Hasan sebelum dia berangkat ke medan perang. Saat Hasan menjadi syuhada setelah mengibarkan bendera Ottoman, Ra sangat sedih, tapi juga bangga pada apa yang dia lakukan. Dia kemudian terus membantu ayahnya dalam mengembangkan senjata untuk kekaisaran Ottoman. 4. Mustafa, kepala penggali yang pintar. Mustafa adalah kepala pasukan penggali Ottoman. Saat penyerangan pertama gagal, Mehmed memerintahkan dia untuk membuat terowongan bawah tanah untuk menembus benteng Konstantinopel. Mustafa adalah orang yang pintar dan berpengalaman dalam menggali terowongan, dan dia segera memimpin pasukannya bekerja siang dan malam. Meskipun terowongan itu akhirnya ketahuan oleh pasukan Bizantium dan beberapa penggali mati syahid, upaya Mustafa tidak sia-sia. Ia membuat pasukan Bizantium khawatir dan menyebarkan ketakutan di antara mereka. Selain itu, penggalian terowongan juga memberikan ide bagi Mehmed untuk melakukan ledakan bawah tanah yang akhirnya menghancurkan pondasi benteng. Bab 6, Pekerangan dan kemenangan. Setelah 1 tahun persiapan, segala sesuatu sudah siap. Pada hari Jumat, tanggal 6 April tahun 1453 Masehi, Mehmed memimpin 250.000 prajurit Ottoman menuju Konstantinopel. Sebelum memulai penyerangan, beliau mengirimkan utusan kepada Kaisar Konstantin dengan 2 pilihan, serahkan kota dengan damai, dan aku akan memberikan hak hidup dan kebebasan beragama kepada semua warga. Atau, berperang, dan akibatnya akan menjadi tanggung jawabmu. Dengan angkuh, Konstantin menjawab, kota ini adalah bagian dari sejarah kita. Kita akan bertempur hingga akhir nafas.
Penyerangan pertama dimulai dengan ledakan meriam raksasa yang dibuat Urban. Meriam itu begitu besar sehingga butuh puluhan lembu dan manusia untuk membawanya ke medan perang. Ledakannya begitu keras sehingga bisa terdengar hingga puluhan kilometer jauhnya. Pada hari pertama, meriam itu berhasil membuat celah pada tembok Konstantinopel, yang dianggap tak terlukai selama ribuan tahun. Namun, meriam itu hanya bisa ditembakkan jika dalam keadaan dingin, sehingga hanya bisa menembak antara 5-7 kali sehari. Pasukan Bizantium segera memanfaatkan kesempatan itu untuk menutup celah dengan batu dan kayu. Selama beberapa hari, penyerangan berlanjut. Pasukan Ottoman yang menyerang dengan pedang dan tombak harus menghadapi serangan dari pemanah dan senjata semprotan api Yunani yang mematikan. Banyak korban berjatuhan di kubu Ottoman, dan pada hari pertama penyerangan, kemenangan berada di sisi Bizantium. Warga kota bahkan berpesta karena mereka percaya bahwa bentengnya masih tak terlukai. 5 hari kemudian, Mehmed memerintahkan Hasan dan pasukan kavaleri untuk melakukan serangan kedua pada malam hari. Beliau berharap bisa mengecoh pasukan Bizantium yang lelah. Namun, pasukan Bizantium yang dipimpin oleh Giustiniani, petinggi kesatria Romawi yang handal, telah menunggu. Mereka menyerang dengan kecepatan dan kekuatan, menghancurkan menara berjalan yang dibawa Ottoman dan hampir membuat Hasan tewas. Serangan kedua juga gagal. Hari demi hari berlalu, dan penyerangan demi serangan tetap tidak menghasilkan hasil. Mehmed mulai stres dan frustasi, terutama ketika mengetahui bahwa 3 kapal bantuan dari Raja Romawi berhasil melewati Selat Bosporus dan bergabung dengan pasukan Bizantium. Semangat pasukan Ottoman mulai menurun, dan banyak orang mulai berpikir bahwa mereka tidak akan pernah menaklukkan kota itu. Pada titik terendah, Syekh Agung, guru spiritual Mehmed yang dihormati, datang ke medan perang. Dia mengajak Mehmed untuk berzikir dan membaca Al-Quran. Syekh juga berkata, "Yang mulia, jangan menyerah. Aku telah melihat dalam mimpi bahwa kemenangan akan ada pada kita. Ingatlah ramalan Nabi dan apa yang telah kamu janjikan kepada leluhurmu." Kemudian, Syekh menunjukkan makam Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi yang pernah ikut pengepungan Konstantinopel pada masa Khilafah Umayyah dan tidak pernah meninggalkan kota itu hingga wafat. Ketika Mehmed melihat makam itu, beliau merasa semangat baru muncul di hatinya. Beliau ingat bahwa sahabat Nabi telah menunggu selama ratusan tahun untuk melihat kemenangan Islam di kota itu, dan beliau tidak ingin mengecewakan. Malam itu, Mehmed berdiri sendirian di tendanya, berzikir dan membaca ayat-ayat Al-Quran yang memberi kekuatan. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Jika Abu Ayyub bisa menunggu selama ini, maka aku juga bisa bertahan lebih lama." Strategi luar biasa, kapal melalui darat. Setelah pertemuan dengan Syekh Agung, Mehmed menemukan ide yang tak pernah terpikirkan oleh siapapun sebelumnya. Dia memperhatikan bahwa Teluk Golden Horn, bagian terlemah pertahanan Konstantinopel, dilindungi oleh rantai besi yang tebal, sehingga kapal Ottoman tidak bisa melintas dari laut. Namun, di belakang bukit yang menghadapi teluk, ada jalan darat yang bisa dilewati jika dibersihkan dan diperbaiki. Pada malam hari, Mehmed memerintahkan ribuan prajurit untuk bekerja cepat. Mereka membangun jalan darat yang licin dengan kayu, daun, dan minyak, sehingga kapal bisa digeser melaluinya. Selama 3 malam berturut-turut, prajurit bekerja diam-diam, takut terlihat oleh pengawas Bizantium. Pada pagi hari yang keempat, warga Konstantinopel terkejut ketika melihat lebih dari 70 kapal Ottoman mengapung di Teluk Golden Horn. Kaisar Konstantin Si dan para penasehatnya panik. Mereka tidak punya waktu untuk memperkuat pertahanan di sana, dan sebagian pasukan harus dipindahkan dari tembok utama untuk melawan serangan dari teluk. Ini membuat tembok utama Konstantinopel semakin lemah, sesuatu yang Mehmed telah nantikan. Hari kemenangan, tanggal 29 Mei tahun 1453 Masehi. Pada hari Sabtu, tanggal 29 Mei tahun 1453 Masehi, cuaca sangat tenang. Mehmed memerintahkan semua pasukan untuk melakukan salat duha berjamaah, yang beliau pimpin sendiri di depan medan perang. Setelah salat, beliau memberikan pidato yang penuh semangat, "Hari ini adalah hari yang akan dicatat dalam sejarah. Allah telah memberikan kita kesempatan untuk mencapai tujuan yang diramalkan. Berjuang dengan gagah, dan jadilah syuhada jika perlu, karena surga menunggu mereka yang berjuang untuk agama." Segera setelah pidato, ledakan bawah tanah yang dibuat oleh pasukan Mustafa, kepala penggali, menghancurkan bagian besar pondasi tembok utama. Suara ledakan itu seperti guntur, yang mengguncang seluruh kota,
Pasukan Ottoman segera merasuk melalui celah yang terbentuk, dengan pedang terangkat dan berteriak, Allahu Akbar. Pasukan Bizantium berjuang dengan keras, tapi mereka terlalu sedikit dan lelah. Giustiniani, pemimpin pasukan kesatria Romawi, terluka parah dan harus dikeluarkan dari medan perang. Tanpa pemimpinnya, semangat pasukan Bizantium menurun cepat. Kaisar Konstantinsi melihat bahwa semua harapan telah hilang. Ketika salah satu penasehatnya menyarankan dia melarikan diri dengan mengenakan pakaian rakyat, dia menolak dengan tegas, saya telah memerintah sebagai kaisar, dan saya akan mati sebagai kaisar. Beliau menarik pedang dan bergabung dengan pasukan untuk bertempur. Selama beberapa menit, beliau berjuang gagah, tapi akhirnya terbunuh oleh serangan pedang dari seorang prajurit Ottoman. Saat itu juga, Hasan, yang telah pulih dari luka sebelumnya, berlari menuju puncak benteng tertinggi. Meskipun ditembaki oleh peluru dan ditusuk oleh pedang, dia tetap melangkah maju hingga akhirnya berhasil mengibarkan bendera Ottoman berwarna merah dan hitam di atas puncak benteng. Pada saat itu, seluruh pasukan Ottoman berteriak, Allahu Akbar. Dengan penuh gembira, konfirmasi bahwa Konstantinopel telah jatuh. Setelah mengibarkan bendera, Hasan merasakan luka-lukanya terlalu parah dan runtuh. Dia meninggal sebagai syuhada, tapi namanya akan selalu dikenang sebagai orang yang pertama kali mengibarkan bendera Islam di kota yang diramalkan Nabi. Bab 7, Sesudah Jatuh. Pada sore hari yang sama, Muhammad Al-Fatih memasuki Konstantinopel dengan bangga. Ketika beliau melintasi gerbang kota dan melihat lingkungan yang hancur akibat perang, beliau turun dari kudanya dan melakukan sujud syukur kepada Allah SWT. Beliau menangis sedikit, bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa syukur yang dalam. Dia berkata, Alhamdulillah, Allah telah memberikanku kemenangan yang tidak terbayangkan. Ini adalah hari yang akan dikenang oleh seluruh umat manusia. Perlakuan terhadap warga kota, yang paling luar biasa dari pemenangannya adalah sikap Mehmed terhadap warga Kristen yang tersisa. Banyak pemenang perang pada masa itu akan membunuh warga musuh atau mengambil harta benda mereka, tapi Mehmed melakukan hal sebaliknya. Beliau segera mengeluarkan perintah, jangan sentuh warga yang tidak berjuang, jangan rusak rumah dan gereja, dan berikan mereka hak hidup yang layak. Gereja Hagia Sophia, yang selama ribuan tahun menjadi pusat gereja Ortodoks, diubah menjadi masjid, tapi warga Kristen masih diperbolehkan untuk beribadah di gereja-gereja lain di kota. Mehmed juga memberikan kebebasan untuk memeluk agama sesuai kepercayaan, sehingga banyak warga Kristen memilih tetap tinggal di kota dan berdampingan dengan warga Muslim yang baru datang. Istanbul, ibu kota baru Kekaisaran Ottoman. Kota Konstantinopel kemudian dinamai Istanbul, yang berarti tempat yang diinjak dalam bahasa Yunani, atau kota besar dalam bahasa Turki. Mehmed segera memulai pembangunan dan pembenaran kota. Dia membangun masjid, sekolah, rumah sakit, dan pasar baru, sehingga Istanbul menjadi pusat perdagangan, budaya, dan ilmu pengetahuan di Timur Tengah. Mehmed juga mengundang cendekiawan, seniman, dan ahli dari seluruh dunia untuk tinggal di Istanbul. Ini membuat kota itu menjadi tempat di mana budaya Timur dan Barat bertemu dan saling mempengaruhi. Banyak naskah kuno Yunani, Romawi, Arab, dan Persia disimpan dan diterjemahkan di Istanbul, yang kemudian menjadi dasar perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa. Dampak sejarah besar, jatuhnya Konstantinopel memiliki dampak besar bagi dunia. Ini menandai akhir era Kekaisaran Bizantium yang telah bertahan selama lebih dari 1000 tahun, dan awal era baru di mana Kekaisaran Ottoman menjadi kekuatan dunia yang terbesar. Bagi umat Islam, ini adalah bukti kebenaran ramalan Nabi dan kesuksesan ajaran Islam dalam menyebarkan keadilan dan perdamaian. Bagi Eropa, jatuhnya Konstantinopel membuat banyak cendekiawan Bizantium pindah ke negara-negara Eropa, membawa dengan mereka naskah-naskah kuno yang kemudian menjadi dasar Renaissance, periode kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan yang besar di Eropa. Ini juga membuat kerajaan Eropa menyadari bahwa mereka perlu bekerja sama untuk menghadapi ancaman dari Ottoman. Bab 8, Warisan Muhammad Al-Fatih dan Kota Istanbul. Muhammad Al-Fatih selanjutnya dikenal sebagai Sultan Al-Fatih, sultan yang menaklukkan dan dihormati sebagai salah satu pemimpin terhebat dalam sejarah Islam. Beliau hidup hanya sampai usia 49 tahun, tapi selama pemerintahannya, beliau berhasil memperluas Kekaisaran Ottoman menjadi kekuatan yang luas dan kuat. Warisan beliau tidak hanya terletak pada kemenangan di Konstantinopel, tapi juga pada cara beliau memerintah. Beliau adalah pemimpin yang cerdas, adil,
dan penuh kasih sayang terhadap rakyatnya. Beliau menghargai keberagaman budaya dan agama, dan selalu berusaha untuk menciptakan masyarakat yang damai dan makmur. Sampai saat ini, Istanbul tetap menjadi salah satu kota terbesar dan paling penting di dunia. Masjid Hagia Sophia masih berdiri tegak sebagai simbol keindahan arsitektur dan perpaduan budaya. Setiap tahun pada tanggal 29 Mei Turki merayakan Hari Fetih, hari kemenangan untuk mengenang peristiwa yang mengubah sejarah dunia. Jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 bukan hanya peristiwa perang biasa, ini adalah peristiwa yang penuh makna spiritual, sejarah, dan budaya. Ini adalah wujudnya ramalan Nabi Muhammad SAW, dan bukti bahwa tekad, keberanian, dan kepercayaan pada Allah SWT dapat mengatasi rintangan apapun. Melalui perjuangan Muhammad Al-Fatih dan pasukannya, kita belajar bahwa tujuan besar hanya bisa dicapai dengan kerja keras, kerjasama, dan tidak pernah menyerah. Warisan mereka tetap hidup sampai sekarang, dan akan terus menginspirasi generasi setelah generasi untuk mengejar cita-cita yang mulia dan membangun dunia yang lebih baik. Sesungguhnya Allah tidak akan mengizinkan untuk merusak agamanya, dan Allah adalah yang maha kuat, yang maha perkasa. Qs. At-Taubah, 32. Muhammad Al-Fatih selanjutnya dikenal sebagai Sultan Al-Fatih, Sultan yang menaklukkan dan dihormati sebagai salah satu pemimpin terhebat dalam sejarah Islam. Beliau hidup hanya sampai usia 49 tahun, tapi selama pemerintahannya, beliau berhasil memperluas Kekaisaran Ottoman menjadi kekuatan yang luas dan kuat. Warisan beliau tidak hanya terletak pada kemenangan di Konstantinopel, tapi juga pada cara beliau memerintah. Beliau adalah pemimpin yang cerdas, adil, dan penuh kasih sayang terhadap rakyatnya. Beliau menghargai keberagaman budaya dan agama, dan selalu berusaha untuk menciptakan masyarakat yang damai dan makmur. Sampai saat ini, Istanbul tetap menjadi salah satu kota terbesar dan paling penting di dunia. Masjid Hagia Sophia masih berdiri tegak sebagai simbol keindahan arsitektur dan perpaduan budaya.